Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Di antara penyebab kerugian nanti pada hari kiamat adalah seseorang dia beribadah tanpa ikhlas, tanpa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ia beribadah mencari pujian orang, beribadah mencari sanjungan orang, beribadah mencari perhatian orang. Orang yang seperti ini pasti ia akan merugi. Ia merugi yang pertama karena ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang maha kaya, tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Sehingga barang siapa yang beribadah, dia menyekutukan aku di dalam ibadahnya tersebut, artinya dia beribadah tidak ikhlas, tidak mencari keridhaan Allah, taraktuhu, aku tinggalkan ibadahnya. Kata para ulama, Allah tolak ibadahnya. Dan juga orang yang beribadah karena riya, pada hari kiamat dia merugi karena ketika dia mencari pahala ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mau berikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla lil mura'ina yaumal qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim." Nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi pahala manusia, yang ini diberikan pahala, yang itu diberikan pahala, tiba-tiba datang orang-orang yang beribadah dengan riya di dunia. Mereka datang kemudian meminta, "Ya Allah, mana pahala kami?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum ajra." Carilah pahala kalian kepada orang yang dahulu kalian riya karena mereka. Carilah pahala kalian dari mereka. Apabila seseorang dia salat karena mencari sanjungan dari presiden misalnya, pada hari kiamat Allah perintahkan dia mencari pahala kepada presiden. Apabila seseorang dia salat, dia puasa, dia bersedekah karena mencari sanjungan dari gubernur misalnya, pada hari kiamat Allah suruh dia mencari pahala dari gubernur tersebut. Kalau seandainya dia beribadah untuk mendapatkan perhatian dari tetangganya, perhatian dari orang, Allah suruh dia untuk mencari pahala dari tetangganya dan orang-orang tersebut. Dan demi Allah, pada hari itu tidak ada orang yang mau membagi pahalanya meskipun sedikit. Ditambah lagi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kerugian orang-orang yang riya nanti pada hari kiamat, kalau seandainya sekedar ibadah mereka ditolak oleh Allah, sekedar ibadah mereka tidak berpahala, mungkin masalahnya masih ringan. Akan tetapi orang yang beribadah dengan riya, Allah akan jadikan ibadahnya tersebut sebagai sebab untuk mengazab dia di dalam neraka.